ada kondisi-kondisi yang sholat itu beliau keluarkan secara sengaja dari dalam waktu. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kembali dapat berhadir dan kita lanjutkan pengajian di malam yang berbahagia ini, dan kita sudah berada pada bahagian akhir dari bulan Jumadil Akhir. Sekali pertemuan lagi kita masuk ke bulan Rajab. Bulan Rajab identik dengan bulan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun para ulama tidak sepakat tentang kapan peristiwa itu terjadi, pada beberapa perbedaan pendapat sampai ada 6 perbedaan pendapat para ulama terkait dengan waktu. Belum lagi perbedaan pendapat tentang bagaimana cara terjadinya Isra dan Mi'raj. Dan itulah indahnya Islam. Allah sudah nyatakan di dalam Al-Quran, walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Tuhanmu mau, wahai Muhammad, sungguh dia akan ciptakan manusia itu satu golongan saja. Dan itu sudah ada contoh. Allah menciptakan malaikat, semuanya taat. Tidak ada seorang malaikat pun yang durhaka kepada Allah. Kalau itu sudah ada contoh, lalu apa susahnya bagi Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sama seperti malaikat, semuanya taat. Wala yazaluna mukhtalifin. Ternyata manusia ini senantiasa berbeda-beda. Illa man rahima rabbuk, kecuali manusia tertentu yang disayangi oleh Tuhanmu. Walidzalika khalaqahum, dan untuk berbeda itulah Allah ciptakan manusia. Jadi kita tidak diciptakan oleh Allah untuk keseragaman. Maka berusaha untuk menyeragamkan semua orang pada satu pendapat atau pada satu bentuk, itu bertentangan dengan kodrat dan bertentangan dengan fitrah. Jadi kewajiban kita seharusnya adalah bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut, lita'arafu, untuk saling mengenal. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sungguh kami telah ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tsumma ja'alnakum, kemudian kami jadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa. Bangsa ini misalnya untuk kita di Indonesia ada banyak suku bangsa. Ada bangsa Aceh, bangsa Melayu, bangsa Batak, bangsa Minang, itu bangsa. Wa qabaila, dan bersuku-suku. Ada kabilah-kabilah, klan, ada suku, itu lebih kecil daripada bangsa. Arab itu satu bangsa, di dalam mereka itu terdapat qabail. Maka ada kabilah Quraisy, ada kabilah non Quraisy. Yang Quraisy pun nanti terbagi lagi kepada sub dari suku tersebut. Kenapa semua itu diciptakan oleh Allah? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Bukan membanggakan kelebihan, tetapi saling menerima kekurangan.
ada yang lebih pada satu sisi dan ada yang kurang pada sisi lain. Tapi kita bangsa Aceh paling suka untuk melebih-lebihkan diri. Bangsa terlebih ada rung bumo, nanggro bumo aulia. Makanya kena penget lebih-lebih. Ini tabiat penciptaan. Maka ketika Allah turunkan manusia pertama Adam dan Hawa, generasi pertama taat kepada Allah Ta'ala, generasi kedua taat, sampai sebelum lahirnya Nabi Nuh alaihissalam terjadilah inhiraf, penyelewengan. Maka diutuslah Nabi Nuh dengan dakwah yang pertama, syariat yang pertama, dan beliau menjadi Rasul yang pertama. Sedangkan sebelumnya hanya Nabi, bukan Rasul, karena tidak membawa syariat. Lalu lanjutannya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa bitta'ammuli fi da'watir rusul allati 'aradaha al-Qur'anu tatabayyanu lana al-haqa'iqu at-taliyatu. Dengan memperhatikan pada dakwah rasul-rasul, rusul bentuk jamak dari rasul. Jadi di dalam salawat yang diadopsi ke dalam bahasa Aceh, Muhammad afdalir rasul, secara gramatika salah, karena untuk yang mufrad tidak dibuat perbandingan, untuk yang singular tidak dibuat perbandingan. Perbandingan itu yang plural, ada lebih dari satu baru dibuat perbandingan. Jadi harusnya Muhammad afdalir rusul, Muhammad itu yang paling utama di antara para rasul. Jadi bukan afdalir rasul, yang paling utama sebagai seorang rasul. Itu secara gramatika bahasa menjadi keliru. Tapi sulit menjelaskan bahasa di negeri yang bahasa ini hanya pelajaran untuk lewat UN saja, tidak diterapkan dalam keseharian. Jadi dengan memperhatikan dakwah para rasul yang diceritakan di dalam Al-Quran, nyatalah bagi kita al-haqa'iq at-taliyah, kenyataan-kenyataan berikut ini, realitas-realitas berikut ini. Realitas yang pertama, annallaha khalaqal insana mundzul bidayati khalqan sawiyan muqtamilan li ghayatin muhaddadatin, bahwasanya Allah ketika menciptakan manusia sejak dari pertama kali, bentuknya itu sudah sempurna dan saling melengkapi. Di pertanyaan yang sering kita temukan dalam masyarakat, walaupun nadanya bergurau, tapi itu mempunyai implikasi serius. Antara ayam dengan telur duluan mana? Kayaknya pertanyaan lebih ada hawai manok ngubah manok. Kalau kita berpikir secara logika, akan terjadi benturan, itu menyebabkan terjadi daurun. Daurun itu berputar-putar pada kasus yang sama, seperti anak kecil kejar-kejaran keliling meja ini, enggak ketemu. Tetapi ketika kembali kepada Allah Ta'ala dalam tradisi penciptaan makhluk, Allah tidak menciptakan setengah-setengah. Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu sempurna dan utuh. Alladzi atqana kulla syai'in khalaqah. Allah Ta'ala itu ketika menciptakan ada itqan. Kalau bahasa kita tekun. Orang yang menekuni sesuatu itu hasil karyanya maksimal. Kalau tukang nggak perlu dijaga, bangun rumah bangunan siku bukan, hanya payah rekomend dia kan. Kenapa? Karena tekun, dia menjiwai pekerjaannya. Ini Allah Ta'ala atqana kulla syai'in khalaqah, menciptakan manusia itu sempurna. Maka Nabi Adam itu adalah bentuk yang sempurna dari manusia, lalu terjadi pengurangan dan terjadi kelebihan. Dan kita tahu manufaktur perusahaan apapun ketika menciptakan sesuatu itu diberikan ruang untuk dikoreksi, diturunkan ataupun dinaikkan. Misalnya diciptakan kendaraan, itu ada potensi untuk dinaikkan sekian persen atau diturunkan sekian persen. Maka coba perhatikan, semua orang-orang yang modifikasi kendaraan selalu menyatakan tetap ada ruang untuk improvisasi. Maka Allah memberikan ruang tersebut. Manusia yang pertama, Adam, sempurna diciptakan oleh Allah, tidak ada yang cacat. Hana buta, hana rabun, hana juling, hana kling, tetap itu manusia yang sempurna.
bukan setengah jadi remaja yang belajar bertanggung jawab, apalagi anak-anak yang beranjak menjadi remaja, apalagi bayi yang baru belajar merangkak. Adam itu dalam wujud pria yang sempurna, sudah siap untuk bereproduksi, hidup dengan semua pengetahuan yang dia perlukan. Maka Allah sebutkan wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah ajarkan kepada Adam nama semua benda yang mempunyai nama. Ketika diperlombakan dengan malaikat, mungkin sebagian pihak akan menganggap bahwa perlombaan itu tidak adil. Tidak adil itu bahasa Indonesia, tidak fair, pakai bahasa Inggris kan? Kenapa? Karena Adam diajarkan sedangkan malaikat tidak. Kata siapa? Malaikat sendiri mengakui bahwa mereka mendapatkan pengajaran. Kalau untuk Adam Allah sebutkan wa 'allama Adama, Allah ajarkan Adam, maka untuk malaikat yang buat pengakuan la ilma lana illa ma 'allamtana, kami tidak ada ilmu kecuali yang sudah engkau ajarkan. Sama-sama ada pengajaran. Lalu di mana lebihnya ilmu Adam daripada ilmu malaikat? Malaikat ketika diberitahukan sesuatu oleh Allah, selesai. Wahai malaikatku, benda seperti ini namanya HP. Nggih, selesai. Maka saat dipertanyakan kembali kepada malaikat, wahai malaikat, benda seperti ini namanya apa? Malaikat tahu, HP ya Allah. Tapi ketika diperdalam pertanyaan oleh Allah, wahai malaikatku, HP ini mereknya apa? La ilma lana illa ma 'allamtana, kami tidak ada ilmu kecuali sebatas yang sudah diajarkan. Beda halnya ketika Allah ajarkan Adam, wahai Adam, benda seperti ini namanya HP. Adam punya nafsu, rasa ingin tahu. Oke, kata Adam, itu HP. Tapi ya Allah, HP itu mereknya apa? Samsung, kata Allah. Ya Allah, kalau itu Samsung serinya apa? Oh, itu Galaxy Note. Kelebihannya apa? Dijelaskan semua. Maka ketika diperlombakan kembali, Allah bertanya pada malaikat, benda ini namanya apa? HP, kata malaikat. Ditanyakan, mereknya apa? Wallahu a'lam, la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini kelebihan ilmu manusia. Maka ketika malaikat tidak mampu menjawab, Allah perintahkan Adam untuk mengajarkan malaikat. Bahasa sederhananya di perkuliahan, dilantiklah Adam oleh Allah untuk menjadi asisten dosen. Ya Adamu ambihum bi asma'ihim, wahai Adam, beritahukan mereka nama benda-benda tersebut. Ketika selesai, status Adam naik menjadi guru para malaikat. Maka terkagum-kagumlah malaikat pada ilmunya Adam. Maka saat itu Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Jadi Adam sudah sempurna, bukan lagi seorang anak kecil yang harus belajar di playgroup, di PAUD, ataupun belajar tulis, baca dan hitung. Sudah sempurna, siap untuk bereproduksi. Jadi kembali pada persoalan ayam dan telur, Allah tidak ciptakan makhluk setengah jadi, tapi menjadi makhluk yang sempurna, berpasangan ayam jantan dan ayam betina, barulah terjadi reproduksi. Maka manusia tidak setengah jadi, makhluk yang lain pun tidak setengah jadi. Jadi kalau ada yang tidak percaya, berarti mereka membantah ayat atqana kulla syai'in khalaqah, yang telah menekuni penciptaan segala sesuatu. Nah, penciptaan ini li ghayatin muhaddadatin, untuk sebuah tujuan yang ditetapkan. Di inti yang pertama, semua nabi, semua rasul, semua kitab suci menyebutkan Adam sebagai manusia yang pertama, lalu diciptakan Hawa. Adam dalam bahasa Inggris tetap Adam, Hawa dalam bahasa kita, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Melayu tetap Hawa, tetapi di dalam bahasa Inggris mereka menyebutnya Eve itu ya. Nah, makanya waktu mereka membantah tentang status orang-orang yang LGBT, yang gay, mereka katakan Allah menciptakan, the God creates Adam and Eve, not Adam and Steve. Allah menciptakan Adam dan Eve, bukan Adam dan Steve. Itu bantahan mereka. Sempurna. Maka makhluk yang juga demikian, semua kitab suci. Cuma terjadilah penyelewengan-penyelewengan yang seperti kita pelajari beberapa waktu yang lalu.
di kalangan orang Yahudi, karena mereka dilaknat oleh Allah menjadi kera dan menjadi babi, mereka enggak setuju menjadi kera seorang diri, sama seperti iblis tidak setuju masuk neraka seorang diri. Dia ajak manusia yang lain untuk menemaninya dalam neraka. Maka orang Yahudi tidak setuju hanya nenek moyang mereka saja yang diakui menjadi kera dan babi. Maka mereka yakinkan bahwa manusia semuanya keturunan kera, padahal hanya mereka saja. Maka datanglah Charles Darwin dalam bukunya The Origin of Species menyatakan bahwa manusia keturunan kera. Buktinya ada. Mungkin ketika dia meneliti tentang fosil-fosil nenek moyangnya purbakala dalam sarkofagus di tempat mereka hidup di masa lalu, mereka dapati di dalam keranda-keranda batu tersebut ternyata tulang belulangnya sudah berbentuk kera. Berarti manusia keturunan nyo jih lah guys, dengan cedera-cedera aja kan. Kita tidak. Seharusnya kita hanya keturunan Nabi Adam. Dulu saya tidak percaya teori bahwa manusia keturunan monyet, tapi akhir-akhir ini saya hampir percaya. Karena kemarin saya lewat ke Selawah, terlihat banyak sekali yang dari Banda Aceh itu silaturahmi ke sepupu dekatnya. Ya ba yang darah-darah jap turinya jalan kak ke jalan ado ya ba teman bu deh ketibin. Nah, ini prinsip dasar. Semua agama, bukan semua agama, semua nabi, hanya agama Islam tidak semua agama. Semua nabi sepakat pada dakwahnya Allah ciptakan manusia sejak dari awal sudah sempurna dan saling melengkapi. Maka organ tubuhnya itu sudah sempurna dan saling melengkapi. Ketika berkurang salah satu organ dalam proses berikutnya, Allah akan perkuat organ yang lain. Orang yang tidak ada kaki, Allah akan perkuat tangannya. Orang yang tidak ada penglihatan, Allah akan perkuat ingatannya. Orang yang tidak ada rambut, Allah perkuat pikirannya. Makanya profesornya kayak ini, turut tidak ada rambut diperkuat ingatan, pikiran. Saling melengkapi. Dan untuk sebuah tujuan saja. Apa tujuannya? Hiya ibadatuhu, yaitu beribadah kepadanya. Wa annahu khalaqahu mu'ahhalan lidzalika, dan Allah menciptakan manusia itu terampil untuk melakukan ibadah. Ibadah itu sangat luas, universal. Semua perbuatan baik yang dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu disebut dengan ibadah. Baik menurut syariat, bukan baik menurut adat. Tidak terkecuali aktivitas kita, rutinitas harian. Maka ada ungkapan dari Ali bin Abi Thalib, kam min a'malin yatasawwaru bi'a'malid dunya fayasiru min a'malil akhirah bihusnin niyyah. Betapa banyak aktivitas, rutinitas yang bentuknya menyerupai kegiatan-kegiatan dunia berubah menjadi hal-hal akhirat, menjadi nuansa ibadat karena niat yang baik. Wa kam min a'malin yatasawwaru bi'a'malil akhirah, dan betapa banyak agenda kegiatan yang rupanya terlihat seolah-olah seperti kegiatan akhirat, mencari pahala, beribadah. Fayasiru min a'malid dunya, berubah menjadi kegiatan duniawi, bisu'in niyyah, karena buruknya niat. Tapi karena dakwah kita seolah-olah ibadah itu hanya sholat berjamaah di awal waktu, itu saja yang diulang-ulang. Akhirnya pemerintah Aceh berpikir bahwa hanya zikir saja yang ibadah, seolah-olah melayani masyarakat itu bukan ibadah. Makanya keluarlah instruksi kemarin, hari Jumat ganti dengan senam jadi ibadah, zikir nggak jadi ibadah. Karena diprotes ribut, keluar susulan suratnya. Kalau begitu digeser zikir itu menjadi hari Rabu. Ini penyakit umum di Indonesia. Semua hal ketika sudah diangkat, yang terlihat hanya itu saja. Dulu tidak ada yang berpendapat bahwa Jokowi itu layak jadi presiden Indonesia. Tapi ketika Jokowi sudah jadi presiden Republik Indonesia, semua orang Indonesia berpikir tidak ada orang lain yang lebih layak jadi presiden RI kecuali Jokowi. Makan pungor ya. Ini pola pikir kita. Siapapun yang sudah berada pada satu tempat, seolah-olah tidak ada hal yang lain yang bisa menggantikannya. Dulu kita kritik ketika zikir dimasukkan agenda.
Hari Jumat setiap pagi dia absen para pegawai itu dengan zikir. Kita gugat zikir. Tapi ketika zikir sudah eksis pagi hari Jumat ditiadakan, akhirnya kita menggugat, bukan hanya gugat zikir. Ini penyakit kita, pola pikir yang sangat rusak di negeri ini. Kita fokus pada sesuatu sampai lupa bahwa ada penggantinya. Makanya Allah Ta'ala ingatkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ma nansakh min ayatin, tidaklah kami nasahkan suatu ayat, kami hapus suatu ayat, aw nunsiha, atau kami lupakan ayat tersebut. Bukan Allah yang lupa, tapi Allah jadikan kalian wahai hamba lupa terhadap ayat tersebut. Illa, kecuali na'ti bi khairin minha, pasti akan kami datangkan ayat yang lain yang lebih baik daripadanya, au misliha, ataupun yang sepadan dengannya. Ini makna universal, bukan hanya ayat, termasuklah nikmat. Tidak ada sebuah nikmat yang kami hapuskan, yang kami lupakan, kecuali pasti kami ganti dengan nikmat yang lain yang lebih baik ataupun yang setara. Persoalan kita terlalu larut di dalam nostalgia. Kita lahir punya orang tua, ayah dan ibu. Saat kita sebagai anak-anak, seolah-olah hidup kita selesai apabila ayah dan ibu kita meninggal dunia. Besarlah kita, ketemu dengan pasangan hidup, ternyata ayah dan ibu menjadi tidak penting lagi. Betapa banyak orang yang terlalu fokus kepada pasangannya, suami istri ini, sampai lupa bahwa ayah dan ibunya adalah tempat sandaran hidupnya di masa lalu. Fokus kepada istri, sampai kemudian lahir keturunan, sibuk dengan keturunan, sampai lupa kepada istrinya, lupa kepada suaminya. Ketika punya keturunan, dapat pekerjaan, larut dengan pekerjaan, lupa bahwa dia punya anak. Tetap itu tabiat manusia. Tapi Allah menjamin tidak pernah kami hapus suatu ayat kecuali pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Maka orang yang bersabar atas nikmat yang diberi seberapapun kecilnya, tiba waktunya akan diganti dengan 2 kali lipat lebih baik. Makanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab beliau Al-Fawaid menyatakan hal demikian. Tidak pernah seorang hamba bersabar atas nikmat yang Allah beri kecuali pasti Allah akan ganti 2 kali lipat ketika nikmat itu terhenti. Beliau berikan ilustrasi kehidupan. Janin di dalam rahim itu sumber rezekinya hanya satu, dari tali pusat ibunya. I retnan gejeb, makanan retnan itamong, bernafas pun lewat jalur yang sama. Maka dalam proses modern, ketika ada water births, orang perempuan melahirkan dalam air, sebab air itu punya sebuah efek meredam sakit. Maka jadi luka alam yang ada terasa. Orang kalau jalan kaki terinjak duri, sekecil apapun duri langsung terasa sakit. Tapi coba tanyakan kepada orang yang membajak sawah, yang 3 kilo bro keong yang siput yang abu, teplah lagi hana gede, wate geek bro, kateplah agak. Air mempunyai efek meredam sakit. Melahirkan itu sakitnya luar biasa. Saya belum pernah merasakan. Jadi yang kadang beragam yang pernah melahir, sakitnya itu luar biasa. Tapi kalau diproses di dalam air, rasa sakit itu akan berkurang drastis. Maka ada water birth, proses bersalin di dalam air. Pertanyaan paling sederhana, anak itu, bayi itu dalam proses persalinan kan tidak langsung keluar dari rahim ibunya, ada proses durasi waktu sekian. Dalam masa tersebut dia berada di dalam air, apakah dia tidak akan tersedak dengan air? Hanabu. Ternyata kembali ke jawaban tadi, selama tali pusat ibunya belum putus dari anak tersebut, dia masih bernafas dari tali pusat, belum dari hidungnya. Dia belum makan minum dari mulutnya. Tetap sumber rezekinya hanya satu. Dan saat kita berbentuk janin, enggak pernah protes kahawa tati, kahawa rujak, tetap nyantai dah baju. Kita sabar.
tiba waktunya Allah putuskan nikmat yang satu, Allah ganti 2 kali lipat. Kata Imam Ibnul Qayyim, apa 2 kali lipat? Susu dari 2 puting susu ibunya, kanan dan kiri, 2 kali lipat. Sabar atas nikmat tersebut 2 tahun, tiba waktunya diputuskan, kata Imam Ibnul Qayyim, diganti oleh Allah dengan 2 kali lipat. Kalau puting susu ibunya ada 2, maka 2 kali 2 menjadi 4. Apa yang 4? 2 sumber protein nabati dan hewani, dan 2 minuman yang lebih baik lagi, yaitu madu dan susu. 4. Andai kata yang 4 ini kita nikmati yang halal-halalnya saja, sampai batas waktunya berakhir kehidupan ini, Allah akan ganti 2 kali lipat. 4 kali 2, 8 pintu surga. Silakan masuk lewat pintu mana saja yang kalian suka. Tapi ternyata kehidupan ini yang tidak mengizinkan kita untuk menikmati sampai tiba waktunya. Janin tidak protes, kapan lahir, tapi ibunya yang protes, ingin anak itu lahir di tanggal cantik. Geblah dia juga galam druk wadih. Bayi tidak protes untuk tetap menyusui 2 tahun penuh, tapi kita saja yang repot melihat seolah-olah bayi ini sudah perlu makanan pendamping ASI, MPASI. Tapi itu bahkan di Aceh dari banyak kagak pisang wak. Makanya orang Aceh rata-rata berbulu pisang dari banyak. Ini proses kita. Sebenarnya kita sabar atas 2 sumber protein nabati dan hewani, dan 2 minuman susu dan madu. Coba perhatikan kehidupan tradisional di masa lalu sebelum kita mengenal yang modern. Kita kenal coklat, silver queen dan lain sebagainya. Makanannya sederhana. Maka hidangan di kampung ataikana kuah belangong, sumber protein nabati, kemudian nabu, selesai, sumber protein hewani, selesai. Hewani dan nabati. Enggak perlu bena acar, bena hotdog, bena hamburger. Lewetnya tagailap. Dunia tidak mengizinkan kita untuk bersabar atas nikmat yang Allah beri. Ini prinsip dasar. Maka betapa banyak orang-orang yang hidup sejak dari zaman dulu sampai sekarang melakukan aktivitas yang terlihat terkesan seolah-olah itu perkara dunia, bekerja dapat gaji, dapat upah, tapi menjadi ibadat karena baiknya niat. Pegawai keluar dari rumah di waktu pagi, ya Allah ya Tuhanku, saya keluar ke kantor untuk mencari nafkah yang halal, membiayai kehidupan istri dan anak-anak, atau anak dan istri-istri, menjadi ibadah. Kenapa? Karena menafkahi keluarga wajib. Tidak bisa menafkahi keluarga kecuali dengan mencari nafkah. Maka ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Mencari nafkah wajib, maka masuk kantor wajib. Kontraknya, Anda bekerja pada bahagian bulan, layani warga dari jam 8 sampai dengan jam 2. Tiba-tiba jam 8 sampai ke kantor, duduk dulu baca yasin. Baca yasin sunat, zikir sunat, jipat layani warga wajib. Maka ini anomali cara berfikir, dan itu gagalnya dakwah. Maka tadi saya sangat kesal dari Gelompang Minyak pulang kemari, transit di sebuah warung di Selawah. Jam 4 saya ingin segera bergerak. Ketika mau bayar di kasir, ternyata sudah berkumandang azan. Kasirnya pun hilang karena syariat Islam. Saya sudah selesai sholat asar, jamak takdim dengan sholat duhur. Mau pulang cepat karena persiapan istirahat sebentar, ada pengajian, terhalang karena belum bayar. Mungkin pemilik warungnya ikhlas, karena bayi ngobek deh, pokoknya kamu sembahyang pahwateh. Tapi pemilik warung lupa bahwa orang yang mau pergi pun mereka tidak ikhlas kalau tidak bayar. Maka akhirnya ketika semua orang bergerak sholat, saya tetap duduk manis ini untuk melawan syariat Islam yang salah kaprah tersebut. Bukan melawan syariat Islam, tapi melawan syariat Islam yang salah kaprah. Bahagian mana dari syariat ini yang mengajarkan kita untuk menghentikan pelayanan kepada orang yang membutuhkan ketika azan berkumandang? Tapi tidak ada pakar yang berbicara, karena profesor-profesor kita itu hanya untuk PE grade macam, bukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, menawarkan alternatif. Maka sangat berbeda. Dulu orang jadi profesor karena memang secara alami menjadi profesor. Sekarang ditarget untuk menjadi profesor. Lu kuliah sekian tahun, tukunya kiban cerah tahun sekian berjaga profesor. Profesor menjadi target.
Maka dulu ketika kita dengar nama seseorang profesor, langsung datang rasa hormat. Kita dengar Profesor Ibrahim Hasan, Allahumma ighfir lahu, Profesor Syamsuddin Mahmud, Allahumma ighfir lahu, Profesor Muslim Ibrahim, Allahumma ighfir lahu. Mendengar nama beliau, langsung auranya itu terlihat. Ketika hari ini tiba-tiba kita duduk dengan seorang kawan, ternyata dia sudah profesor, dikejar, profesor. Kenapa? Karena prosesnya itu beda, sesuatu yang berjalan alami dengan yang dikarbit. Maka ji pisang tuha babak dengan pisang tak kebah kan beda nyum je. Selalu ada ungkapan nyum masak babak dengku, yang tetap hidangan mulut ke tengku. Tapi ada pisang dikarbit kuning cik, masak cik, tapi tabu. Maka sesuatu yang berjalan secara alami nyamutuah datang. Itu yang disebut dengan keberkahan, berjalan secara alami. Jadi nggak perlu dipaksa, nggak perlu target. Makanya sekarang syariat Islam yang kita praktekkan tidak memperbaiki apapun dalam masyarakat ini kecuali mengubah orang perempuan yang dulu tergerebang sekarang pakai jilbab. Tidak mengubah perilaku dan tidak mengubah status kita kecuali menjadi lebih miskin saja. Kenapa? Karena pemahaman yang keliru. Makanya saya dobrak narasi yang menyatakan utamakan sholat. Saya tanyakan bahagian mana dari nas syariat, ayat Al-Quran, hadis Nabi dan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang menyatakan utamakan sholat. Yang ada utamakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, bukan untuk menyuruh kalian salat di awal waktu. Maka semua kitab fikih yang disusun oleh para ulama dalam bab salat berjamaah dan salat fardu tetap membuka ruang bahwa salat jamaah di dalam waktu ada lebih kurang antara awal, tengah dan akhir waktu. Tapi yang paling diusahakan jangan sampai salat keluar dari waktu yang sepatutnya. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat. Yang bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang lalai dari salatnya. Penafsiran utama tentang ayat ini adalah ay la yu'addunaha illa ba'da khuruji waqtiha al-mahdud. Mereka tidak menunaikan salat tersebut sampai keluar waktu yang telah ditetapkan. Bukan di akhir waktu, tapi sampai keluar waktu. Makanya Nabi bukan orang yang mengutamakan salat, tapi Nabi orang yang mengutamakan akhlak dan menjaga salat, tetap di dalam waktu dan tetap secara berjamaah bahkan dalam perang. Tapi ingat, Nabi ini pula yang memberikan petunjuk di dalam hidup beliau. Ada kondisi-kondisi yang salat itu beliau keluarkan secara sengaja dari dalam waktu. Dan efek dari utamakan sholat, bukan utamakan akhlak. Maka bagi orang tuanya yang penting anaknya datang ke masjid untuk sholat walaupun tidak berakhlak. Makanya dalam hadis Nabi melarang jannibu masajidakum sibyanakum, jauhkan masjid-masjid kalian itu dari anak-anak kecil kalian. Jadi masjid ini bukan tempat pendidikan anak kecil. Maka sudah beberapa waktu saya gugat pendidikan TPA di masjid itu salah tempat. Masjid bukan tempat pendidikan TPA. Masjid itu tempat pendidikan tinggi. Maka dulu ketika orang-orang tua belajar di masjid pendidikan tinggi, penuh masjid tersebut, maka dibangunlah ruang-ruang yang lain di luarnya, di dekat masjid. Karena masjid di dalam praktek Jumat dinamakan masjid jami', maka ruang-ruang di luar itu disebut dengan jami'ah, jami' dan jami'ah. Maka Al-Azhar itu dimulai dari masjid pendidikan tinggi. Kan TPA apa Al-Azhar? Al-Azhar Prada yang ada TPA. Al-Azhar yang di Mesir itu pendidikan tinggi, mereka nggak buka TPA. Mereka buka ma'had, di masjidnya itu pendidikan tinggi. Ketika pengajian-pengajian di dalam lingkungan Masjid Al-Azhar itu sudah penuh lokasinya, dibangunlah di sampingnya itu ruang-ruang belajar. Maka muncullah namanya jami'ah. Karena itu setiap kali Syekhul Azhar berbicara, beliau tidak pernah lupa untuk memperkenalkan
ana al-mutakallim bismil azhari jami'an wa jami'atan. Saya berbicara atas nama institusi Al-Azhar, baik sebagai jami' masjid atau jami'atan ataupun jami'ah, sebuah universitas. Maka masjid tempat pendidikan tinggi, bukan TPA. Hari ini kita datang solat asar jam 5 ke masjid, ribut anak-anak, grup-grup tajuk, ini TPA. Kita protes karu dah demi. Kita yang protes diprotes ulang. Iran pupuk nohat semayang. Pakai nohat je semayang. Pertanyaannya, apa yang salah solat asar pada jam 5? Kita berhak protes. Kenapa masjid terlalu ribut dan bising dengan anak-anak padahal saya mau salat dengan tenang? Kepedelan aja. So you jak bawai. Sepanjang waktu salat semua aktivitas harus berhenti. Utamakan salat. Utamakan praktek salat di dalam masjid. Bukan makna utamakan salat. Dalam masjid praktek yang paling diutamakan adalah salat. Yang lain harus berhenti ketika ada yang salat, kecuali pengajian. Tapi di tempat kita, di masjid yang paling utama praktek pernikahan. Untuk salat boleh di tempat yang lain. Itu mah kacau negara ni. Dan tidak ada yang protes, malah gejak alam geni mati. Ini nauzubillah. Ini realitas yang terjadi pada kita. Maka dalam Islam narasinya bukan utamakan akhlak, bukan utamakan salat, tetapi utamakan salat. Maka Nabi dalam hidup beliau memberikan contoh dalam peperangan perang Tabuk kalau tidak salah. Beliau lewatkan waktu salat zuhur, waktu asar, waktu maghrib sampai istirahat perang pada waktu Isya. Baru beliau instruksikan semua prajurit dan para sahabat untuk bersuci dan menunaikan salat. Azan, qomat, salat zuhur. Nanti ada kainohat. Nanti setelah masuk waktu Isya. Azan, qomat, salat zuhur. Qomat, salat asar. Qomat, salat maghrib. Qomat, salat Isya. Maka hadis itu dijadikan referensi oleh para ulama bahwa apabila ada beberapa salat fardu dikerjakan di waktu yang berdekatan, azannya satu kali, qamatnya berulang-ulang. Misalnya salat maghrib jamak takhir dengan salat isya atau jamak takdim. Azan dulu sekali, qamat salat maghrib, qamat salat isya. Tidak diulang azan. Ini dari praktek tersebut. Orang berdalih, tapi itu kan kondisi perang Pak Ustaz. Iya, kondisi perang, tapi bukankah dalam perang Nabi sebelumnya sudah mengajarkan salat syiddatul khauf? Dalam perang tetap salat, bahkan tetap berjamaah. Perintah salat berjamaah tentang orang yang perang diturunkan secara detail oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Yang di depan rukuk, yang di belakang tetap berdiri, pegang senjata dan tetap waspada. Tapi Nabi lewatkan zuhur, asar, maghrib, isya, berhenti baru salat. Yang kedua Nabi tentang narasi utamakan salat. Bukan lupa, memang tidak ada utamakan salat. Utamakan akhlak. Kemudian ketika perang Khandaq, selesai perang, Nabi dan para sahabat pulang ke rumah. Nabi sedang buka baju zirahnya ketika masuk waktu asar dan turun perintah untuk segera mengepung perkampungan Bani Quraidah. Nabi kembali pakai baju zirahnya, baju besi, dan beliau instruksikan para sahabat untuk bersiap dan segera bergerak secepat mungkin ke perkampungan Bani Quraidah, dan jangan ada yang salat asar kecuali di sana. Padahal itu sudah masuk waktu asar. Andai kata kita dalam posisi Nabi, sungguh kita sampaikan ke sahabat, semahyang ini, baik je, utamakan salat. Hanya masalah Bani Quraidah, berapalah Bani Quraidah dibandingkan salatmu di awal waktu. Yang terkedi tanya aja komandan. Tapi Nabi, jangan ada seorang pun yang salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. La yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Berjalanlah rombongan ini. 3.000 orang prajurit. Prajurit itu tidak berjalan lagi tanya lihat pelung-pelungan. Mereka bergerak dalam barisan dengan lari-lari. Tapi hampir terbenam matahari, kampung itu masih jauh. Terpecahlah rombongan prajurit ini jadi dua. Sebahagian tetap lanjut perjalanan, sebahagian singgah salat di jalan. Sampai di lokasi sudah terbenam matahari. Dua delegasi ini datang pada Nabi. Yang tidak salat asar sudah keluar waktu, lapor, "Ya Rasulullah, karena instruksi Anda jangan ada yang salat asar kecuali di sini,
walaupun waktu lewat kami tetap jalan. Tekedi kita tanya je ke Nabi tak nak digamnya, kata apa kah semayang lawat tungang lah. Datang yang kedua melapor, ya Rasulullah, kami pahami dari instruksi anda agar kita berjalan cepat agar sempat salat asar di lokasi, tapi melihat matahari hampir terbenam maka kami jaga salat tetap dalam waktu, kami singgah di jalan untuk salat sebentar. Apa yang terjadi? Walam ya'naf ahadan minhum, tidak ada satu pihak pun yang disalahkan oleh Nabi. Yang satu berdasarkan mantuk teks, yang satu berdasarkan mafhum rasio, maka dua-duanya berjalan. Ada ijtihad, perbedaan itu sudah terjadi sejak dari zaman Nabi, tapi tidak ada pihak yang disalahkan dan dihujat karena semuanya berangkat berdasarkan ijtihad, bukan berdasarkan syahwat. Yang salah itu karena syahwat. Sedang nonton drama Korea berkumandang azan Isya, hai kai bang jak dah bang preh lihat satu, hai pun satunya kai bang sembahyang je satu, drama nak diulang lagi. Itu baru berapalah harga drama mau dibandingkan solat di awal waktu. Tapi kalau untuk aktivitas karena berdasarkan ijtihad, tidak boleh disalahkan. Ini persoalannya. Maka tadi saya sangat kesal, mengkarat kena jawab kabeh preh tengah jum tu. Kenapa? Hanya untuk bayar saja. Apakah nak bayar itu? Ternyata kasirnya sudah berkumandang azan langsung tutup layanan. Ini contoh praktek syariat Islam yang paling buruk di negeri ini. Tidak ada negara Islam yang lain seperti kita, berhenti layanan hanya karena azan berkumandang, kecuali Arab Saudi. Mereka tidak berhenti layanan, hanya yang wajib salat berjamaah, salat berjamaah. Di tokonya tetap ada orang perempuan, karena orang perempuan tidak disyariatkan berjamaah di masjid. Bukan tidak boleh, tetapi tidak disyariatkan berjamaah di masjid. Itanya SPBU top, bank top, warung top, makin tutup makin hanya jalan syariat. Makanya ketika antri di SPBU berkumandang azan tutup, nyan yang antri tetap antri hanya ajak sembahyang, yang mekat tetap hidup berpindah pompanya hanya ajak sembahyang. Makanya syariat dia. Ada awak tutup punya ajak sembahyang dah lagak macam. Padahal harusnya tetap berlanjut karena itu pelayanan publik. Pak, ini udah berkumandang azan, kami isi bahan bakar nanti segera solat. Mawaran, kamu apa soalnya oleh nanti tetap jemaah haji. Maka perlu ada musalla di SPBU itu supaya orang yang sudah selesai segera solat. Salatnya tetap berjamaah, pelayanan tetap berlanjut. Ya preh, kahana pu preh dia. Saya yakin semua orang punya pengalaman yang sama, gitu nak latih utanya. Cuma hana gitu dekat pegah tu. Memang terang benci ke syariat bah. Itu benda nak tenang aja. Cuma orang yang ingin tenang saya enggak berani langsung. Mentah-mentah mau tenang dalam grup-grup pribadi gitu nak. Merempok langsung kalau game ke eng. Bukan ustaz baca ke eng. Allah ciptakan manusia untuk beribadah dan mereka sangat terampil. Makanya ada hadis Nabi yang menyatakan la ayyamshiya ahadukum sa'atan minal laili aw nahari fil laili aw nahari fi hajati akhihi khairun lahu min i'tikafin syahraini mutatabi'aini fi masjid hadha. Sungguh salah seorang di antara kalian berjalan menunaikan hajat saudaranya pada sebagian waktu siang ataupun malam, qadaha aw lam yaqdiha, selesai ataupun tidak urusan yang dibantu. Sungguh membantu saudaramu itu lebih baik bagimu daripada i'tikaf di masjidku ini 2 bulan berturut-turut. Pegawai datang ke kantor jam 8, ada warga masyarakat membutuhkan pelayanan, dia layani warga ini sehingga tidak sempat berzikir yang 1 jam, jauh lebih baik daripada beriktikaf 2 bulan berturut-turut di Masjid Nabawi. Tapi diabaikan fadilah i'tikaf 2 bulan ini hanya untuk wirid yang terpaksa setengah jam sampai 1 jam, kepahalahan pelayanan tan. Maka harusnya MPU itu bersikap dalam kondisi seperti ini, tidak boleh membiarkan. Tapi apa boleh buat, karena itu bukan tupoksi. Tupoksi yang nyata mengkantu akhir bulan terima gaji. Harusnya merespon kondisi-kondisi pemahaman syariat yang keliru. Tidak perlu ditunggu fatwa. Karena di polisi pun tidak semuanya delik aduan, ada delik umum. Artinya kejahatan proses je. Hana payah-payah lapor leh. Nya urang kabeh umum hana cedera karena hana terlapor, payah-payah hantu leh yang melapor.
Maka nauzubillah, kita sedih dengan syariat yang salah kaprah seperti ini. Yang kedua, annahu arrafahu ala nafsihi mundzul bidayah, bahwa Allah Ta'ala telah memperkenalkan dirinya kepada manusia sejak dari awal mula. Jadi Allah tidak biarkan manusia mencari-cari tahu, oleh Tuhan, oleh Tuhan. Sejak dari awal diciptakan sudah diberitahukan, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Kemudian terjadi inhiraf, penyelewengan. Maka andai kata narasi itu disampaikan turun-temurun, sungguh kearifannya akan terus berjalan. Contoh sederhana, saat terjadi tsunami 16-17 tahun yang lalu, 18 tahun yang lalu, masyarakat Simelu itu punya tradisi tutur turun-temurun tentang semong. Maka walaupun sudah ratusan tahun berlalu, mereka tetap punya kesadaran tersebut. Maka banyak yang selamat, padahal mereka di tengah laut. Hari ini pengenalan tentang Allah Ta'ala, tentang Islam, itu tidak lagi berjalan. Maka sedih kita melihat di YouTube, di media sosial, ada orang-orang yang tergerak untuk melihat keadaan umat ini, seberapa mereka masih paham tentang syariat. Malam kemarin dua malam yang lalu saya nonton sebuah video di YouTube. Ada seorang anak muda merekam, dia datang kepada wanita-wanita yang berjilbab. Pertanyaannya sederhana sekali, siapa nama Nabi setelah Nabi Isa? Nyan sebagai pertanyaan. Nyan urang indong menjilbab, urang agam yang orang-orang Islam. Ternyata tidak ada yang tahu. Bayangkan kondisi yang sangat miris tentang umat ini. Saya khawatir jangan-jangan anak kita pun tidak tahu siapa nama Nabi setelah Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Tidak ada lagi pengajaran ini turun-temurun. Anak-anak sudah sibuk dengan game, sudah sibuk dengan HP. Bayangkan kecil-kecil kita dulu, kecil saya dulu, kebahagiaan terbesar ketika sudah fasih bertutur kalimat Allah. Dari awal kita pegang Allah, menanjut Allah, tidak sabar menanti terbit matahari untuk memperdengarkan kepada kawan-kawan bahwa kita sudah fasih Allah. Sekarang orang yang fasih bertutur Allah, tidur aja keren. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Atai katilu ke habis bahagia. Ini kerusakan fatal. Lalu meningkat. Kita merasa bangga ketika sudah hafal sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar. Anak-anak sekarang mereka sedang sibuk menghafal aktor-aktor dalam Mobile Legend dan lain sebagainya. Kalau lain on TikTok lu jangan penaji kan latu-latu. Mak ji TikTok, anak ji latu-latu. Maka cocok dua kan. Tidak ada lagi yang berfikir. Pemerintah jangan fikir ni. Andai kata pemerintah Aceh yang bersyariat Islam ini peduli tentang generasi yang akan datang, mereka tidak akan wajibkan pegawai kerja 5 hari sepekan, masuk jam 8 pulang jam 5. Mereka akan peduli kepada generasi. Maka selalu saya gugat, tempat pendidikan terbaik untuk anak bukan masjid, bukan pesantren, bukan dayah. Tempat pendidikan terbaik untuk anak-anak adalah rumah. Guru terbaik untuk anak adalah ibunya. Tapi sekarang para ibu tidak lagi mampu menjadi guru untuk anak-anaknya. Saya yang ajarkan baca Al-Quran, alif batasa, kaidah Baghdadiyah, juz amma, itu ibu kandung saya. Dan sampai sekarang belum ada ibu tiri. Ibu kandung. Pengajarannya sederhana sekali. Pudu alih balik, pakai lu puntung, getup ngajar, kopiah pudu atau ulai. Dan masih ada foto tersebut. Dengan TV pun belah inci hitam putih. Piring plastik di samping lutut. Beliau baca sekali, ulang. Hancur ulang, maka piring itu bertemu dengan lutut. Ulang yang kedua, enggak bisa, naik ke bahu. Ulang yang kelai hanjut, cik ke pesah dua maulai. Maka bisa duduk di depan seperti ini. Hasil didikan di rumah, ibu yang menjadi guru. Maka bangsa yang berperadaban akan mempersiapkan perempuan untuk menjadi ibu. Al-ummu hiyal madrasatu in a'dattaha a'datta jailan tayyibal a'raqi. Ibu itulah guru yang sebenarnya, itulah lembaga pendidikan sebenarnya. Bila kalian persiapkan perempuan untuk menjadi ibu, faqad a'datta jailan tayyibal a'raqi, kalian sungguh telah mempersiapkan generasi yang tinggi budi pekertinya. Tapi ternyata negeri ini
tidak mempersiapkan para wanita menjadi ibu. Negeri ini mempersiapkan para wanita untuk menjadi babu. Cikula bercaranya, tengok tamat cikula jut pegawai. Gak ada yang salah jadi pegawai. Yang salah ketika semua anak kita rusak ingatannya untuk menjadi pegawai, sehingga dia merasa sangat gagal dalam hidup apabila tidak menjadi pegawai. Maka pegawai pun berbangga-bangga, alhamdulillah lengkap sukses aja. Yang kan pegawai kagak galau dia. Makanya saya sampai telat kawin gara-gara nggak ada nomor induk pegawai. Oh yang terlambat hanya itu. Karena kerja ada kau pekerja, mau tikulah anak tamat. Oh jangan tikulah bertamat le. Mengapa jangan terfikir tamat tikulah? Ini kerusakan yang terjadi. Kita rusak para wanita, pikirannya agar bangga menjadi wanita karir, tidak bangga menjadi ibu. Nauzubillah. Maka urinang lewetnya ke buah-buah mana? Nanek dua ruang tang karameh hai. Padahal ibu kita di tengah lutin anak, tilutin anak. Maka dia menyata pegatkan nuri tingkat-tingkat katanya, sabuh lemohnya nak payah undang kau, habis gerau mentang. Sekarang, anak dua anak, habis umur teror tinggal teror tu, tinggal tikan, habis teror tu, kakak habis. Maka harusnya orang perempuan khawatir kalau anak hanya dua. Nyamnya habis umur berdua, ada kolon hoyak tengok. Tentem kawin lain, nyomenan bahrami anak bem kawin lain. Hana li dipikir kan. Bamnan tatama laki tamah kiban tamah anak terus ne pelahir ro. Nyan mah ni. Ne pelahir ro. Ini kerusakan. Maka harusnya kita kembali kepada pengajaran-pengajaran dasar. Banggakan anak-anak kita dengan pendidikan di rumah. Masjid itu pendidikan tinggi. Yang di rumah setelah dibina, dididik, baru magang pendidikan menengah di masyarakat. Anak-anak yang sudah dididik di rumah tetap di dalam pengawasan pantauan orang tua. Hogejak tajan mak. Ketika ada yang salah perilaku ditegur oleh mentornya. Yang salah ada teguran-teguran. Ketika sudah selesai dalam masyarakat baru diantarkan ke masjid. Maka sampai ke masjid dia tetap dalam pengawasan. Bukan disuruh ke masjid, diantar ke masjid. Maka orang tua kalau ingin mendidik anak, ajak anak ke masjid. Jangan suruh anak ke masjid. Kenapa sekarang masjid ribut dengan anak-anak? Bukan didampingi oleh orang tua, tapi mewakili orang tua. Ya hanya nak jali, maka engkau wakilah bana mentang. Andai kata orang tuanya datang, maka kita tinggal arahkan panitia masjid. Usahakan setiap orang tua yang datang ke masjid membawa anak agar anaknya berdiri di samping ayahnya. Karena masjid pun punya peran yang salah. Kenapa? Melarang anak-anak di dalam saf orang dewasa. Katrip tak pakai bahagian. Bahagian mana dari syariat ini yang melarang anak-anak berdiri samping orang tua? Hanya ada prioritas yang diajarkan oleh Nabi. Bila hadir bersamaan orang tua dan anak-anak, orang tua di depan, anak-anak di belakang. Bukan di belakang sekali. Tapi apabila tidak penuh saf orang tua, maka dipenuhkan dengan anak-anak. Kawai tajak masjid. Saf pun hana punah, ujung kosong, maka anak-anak bukan di belakang, punah bawa ujung. Datang orang tua yang lain kemudian tetap berdiri di belakang anak-anak yang di depan dipantau oleh orang tua. Bahkan Imam Ad-Darimi di dalam kitab An-Najmul Wahaj ala Syarihil Minhaj lebih tegas mendeskripsikan bahwa kalau ada anak-anak yang datang ke masjid, anak-anak tidak berdiri sesama anak-anak, tetapi diselang-selang di antara saf orang tua. Orang tua, anak kecil, orang tua, anak kecil, orang tua, anak kecil. Kenapa? Liyata'allamu minhum, agar anak-anak kecil tersebut belajar dari orang dewasa tentang tata cara solat. Dan kalau diselang-selang dengan orang tua, tidak akan ada keributan. Menyidang nemit tapi nemit. Mbak maya-maya yang cukeh julek. Ibalah. Makanya anak-anak kalau sudah kumpul dengan anak-anak, saat orang tua sibuk, mereka langsung buka sidang paripurna. Hilan paling yo te ceramahnya puduk nak mik beri dua lehero Kenapa? Kita enggak bisa komunikasi dengan bahasa anak-anak, tidak belajar dari TK, dan hana muruno aja guru TK. Dan marit pegah apa bahasa orang tua. Ban hana mupo nabi cerah juga aja. Ini penyakit anak-anak. Maka ketika kita ajak anak-anak menghadiri ceramah, pengajian, ajak duduk bersama orang tua. Jangan lepaskan sesama anak-anak. Nyawa kita pegat ceramah mulut, cikatru urung mekat mainan anak-anak, igrok-grok nak mi ilik-liku kan. Tanya tengah ceramah kurung cik, pai-pai nak mi tengah pepek balon nang gerah.
Makan kacau beliau. Maka anak-anak dibawa ke masjid, bukan disuruh ke masjid. Dampingi anak-anak di masjid, bukan disuruh ke masjid. Ketika mereka sudah tertib, paham tentang adab-adab masjid, baru boleh mereka dilepaskan sendiri. Walaupun usianya masih kecil, tetapi mereka pemikirannya sudah dewasa. Maka tidak aneh bila di zaman Rasulullah dan para sahabat, anak kecil umur 6 tahun setengah didaulat menjadi imam salat. Namanya Amru bin Salimah radhiyallahu anhu. 6 tahun setengah jadi imam. Di tempat kita 11 tahun bahkan belum boleh berdiri di belakang imam. Menan gedang nemik sebelah tu langsung kebalik ke imam tanya. Kalau sunat? Nyala tanya. Pertanyaannya, bahagian mana dari syariat dan fikih ini yang mensyaratkan berdiri di belakang imam harus sunat? Bahkan sah jadi imam orang yang belum sunat. Wa tasihhu imamatul makluf. Sah jadi imam orang yang belum sunat. Maka lihat PR tentang nang roya. Bayangkan sudah sekian tahun syariat Islam, bahkan persoalan mendasar tentang adab di dalam masjid kita belum selesai. Lalu apa yang kita lakukan dalam 20 tahun ini? Tidak ada perubahan sama sekali tentang syariat karena tidak terstruktur. Orang hanya ingin bekerja, terlihat heboh seolah-olah dia sudah bekerja. Yang penting nama dihek ya. Bukan tentang hasil, tapi hanya tentang bekerja saja. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu, mari kita kembali memperbaiki subsistem terkecil dari komunitas masyarakat, yaitu keluarga. Saya jaga istri dan anak-anak, tetangga saya jaga istri dan anak-anak, maka keluarga-keluarga yang baik ini akan membentuk komunitas. Begitu masuk orang tua yang tidak menjaga anak, dia akan merasa tersingkir dan malu sendiri. Dia beradaptasi. Itanya kuto tahu dia pinanggronya tabuh bruh barang gaho. Tapi begitu sampai ke Malaysia Pulau Penang, nya langsung bruh tak lam belum. Orang Pulau Penang, dia jaga buah bruh lam belum, tapi menantruk waceh barang gaho buah bruh. Kenapa? Ini bukan tentang orangnya, tapi ini tentang tempatnya. Maka saat kita bentuk lingkungan itu menjadi baik, orang-orang yang masuk akan beradaptasi. Menyebat tempat kita nya hana orang pi rokok dalam masjid, nya orang kena pi rokok malai ke, harus ketuk mah. Tapi menana orang pupun tiro yang tebik je. Waktu taduk pun hana orang pi, nya tanya kata pedebik rokok peh pedamong lah. Menai jak tiro dia, oh jut lah kau gua, nya benar debik. Jut lah kau. Maka dalam masyarakat kita dulu enggak ada orang laki-laki yang muda yang berani bonceng cewek karena enggak ada yang memulai. Tapi begitu pulang libur mahasiswa, silap kepikir mentang ibadah. Geci tengok cakap, hana so tegur, oh jut lah kau, mulai juga muda lain. Maka silap tanya mereka, hana ada pun yang menkan. Maka ini persoalan sikap pesimis, permisifme, serba memaafkan Allah metirau. Anak pang hana akan ramai teka di tirau tak pelit. Tapi karena tirau je dah mau kita mulai. Oh jut rupa je. Maka orang sok lu puntung di Aceh, mulai tirau. Menan tirau je mulai lain. Dan alhamdulillah kita masih diam sampai hari ini. Maki bantu pegat nanggro aneh Darussalam. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian provokasi kita pada malam ini. Kita padakan sampai di sini karena sudah tiba saatnya kita amai tanyo benar. Tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.